Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita sekarang sisa huruf yang kelima dari yang dinasab dengan an mudmaratan wujuban. Yaitu kata beliau rahimahullah al-harful khamis, huruf yang kelima. Au. Huruf yang kelima au. Kita sudah pernah ambil au di pembahasan apa? Di miftah, di tawabi, pembahasan tawabi, yaitu di bab atof. Apa makna au di bab atof dulu? Atau. Tapi yang dinasab dengan an mudmaratan setelahnya ini bukan bermakna atau. Maknanya lain. Lihat, kata beliau rahimahullah, allati yasluhu fi maudhiha, yang cocok pada tempatnya ila au illa. Yang cocok pada tempatnya makna ila atau makna illa. Jadi nanti au ini bermakna ila hingga atau bermakna illa kecuali. Jadi makna au itu banyak. Ini sudah dapat langsung jadinya 3. Di kitab dasar kita tahu dia atau. Sekarang dia bermakna ila hingga ujung daripada sesuatu, puncaknya sama dengan makna hatta. Atau bermakna illa kecuali. Bermakna apa? Kecuali. Nah, ini penting sekali. Kalau ini dia bermakna 2 ini, maka dia menasab fi'il mudhari. Kan kalau bermakna au atau setelah au, irobnya sama dengan sebelum au. Kalau ini enggak. Kalau maknanya atau kan huruf atof. Bacaan setelah au sama dengan sebelum au. Misalnya antum bilang begini. Yadhabu Zaidun au yakhruju. Ikut yadhabu. Lam yadhab Zaidun au yakhruj. Atau, paham kan? Demikian pun nasab. Lam yadhhaba Zaidun au yakhruja. Ini maknanya apa ini? Atau semuanya. Sekarang kalau maknanya ila atau illa, maka fi'il mudhari setelahnya dinasab. Tapi ingat yang menasabnya bukan au. Menurut pendapat yang sahih, yang menasabnya adalah siapa? An, yang disembunyikan setelahnya. Dipahami ini? Jelas kan? Lihat fadhabitul ula. Sebelum belum masukkan contohnya, belum jelaskan dulu ketentuannya. Apa ciri-cirinya kalau maknanya au? Maknanya ila. Kan bisa bermakna ila, bisa bermakna illa. Dhabit ketentuan untuk yang pertama. Yang bermakna ila. Annama qablaha yang qadi syai'an fa syai'an. Bahwasanya apa yang sebelumnya terjadi sedikit demi sedikit. Kan namanya maknanya ila kan sampai puncak. Berarti sebelumnya terjadi apa? Sedikit demi sedikit. Lihat. Nah contoh. La antadhironna Zaidan au yaji'a. Perhatikan sekali ini terjemahannya. Kalau antum tidak tahu maknanya ini pasti salah terjemah. Dia bilang, la antadhironna Zaidan. Sungguh saya akan menanti Zaid. Saya akan menunggu Zaid. Menunggunya ini sekaligus atau sedikit demi sedikit? Kan sedikit demi sedikit. Au yaji'a. Kalau orang pemula akan mengatakan terjemahannya atau dia datang. Padahal bukan itu artinya di sini. Maknanya di sini ila. Apa artinya ila? Sama dengan hatta kemarin. Apa? Hingga ia datang. Saya akan menanti Zaid sampai dia datang. Hati-hati maknanya. Iya, jelas ya? Ingat, dan ini tidak samar nanti kalau baca kitab, tidak samar. Karena kenapa? Karena kalau dia menasab selanya, itu maknanya. Lihat, lantadiranna Zaidan. Kan tidak atof ini. Ini tidak atof. Lantadiranna Zaidan. Au yaji'a. Paham ya? Kalau dibaca au yaji'u o atof.
Karena la antadironna sebenarnya marfu. Cuman dia dipatah karena kemasukan nun taukid. Antum bisa paham ini? Jadi dia ini marfu kedudukannya karena kosong dari penasab dan penjazm. Seharusnya kalau au huruf athof pasti dibaca au yaji'u. Dipahami ini? Sekarang karena dia dibaca nasab, berarti bukan au makna atau. Ini maknanya hanya dua tebakannya. Bermakna ila atau bermakna apa? Illa. Sekarang kalau terjadinya sedikit demi sedikit, terjemahkan ila. Makanya saya akan menanti Zaid hingga dia datang. Puncak penantiannya di mana? Ketika datang. Dipahami ini? Kan bermakna puncak daripada sesuatu. Kemudian yaitu takdirnya. Ila an yaji'a. Dari mana ini ila? Au. Karena au bermakna apa? Illa. Inilah rahasianya di sini sekarang. Kenapa wajib disembunyikan an? Paham kan? Karena takdirnya ila. Ila huruf jar. Tidak bisa masuk pada apa? Fi'il setelahnya. Berarti wajib ada siapa? An. Wajib ada an. Jelas kan? Selesai. Fayaji'a fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an. Maka yaji adalah fi'il mudhari yang dinasab dengan an. Mudmaratan wujuban ba'da au. Yang disembunyikan secara wajib setelah au. Allati yasluhu fi maudi'iha ila. Yang cocok digantikan di tempatnya oleh ila. Yang cocok digantikan pada tempatnya oleh siapa? Ila. Wal intidhar. Beliau artikan tadi maknanya. Wal intidhar dan penantian. Yang qadi syai'an fa syai'an. Terjadi sedikit demi sedikit. Itu kalau bermakna ila. Sekarang yang kedua. Wadhabitu tsaniyah. Ketentuan yang untuk yang kedua yang bermakna illa. Annama qablaha yang qadi duf'atan wahidatan. Bahwasanya apa yang sebelumnya terputus satu kali seketika. Tidak lagi terjadi sampai setelahnya. Langsung yang qadi duf'atan wahidatan. Terputus satu kali langsung. Ya karena dikecualikan. Namanya dikecualikan itu tidak sampai ke setelahnya. Anda paham ini? Hanya terjadinya ke mana? Hanya terjadinya di mana? Di sebelumnya. Kalau tadi mana ila sampai setelahnya. Setelahnya adalah puncak. Kalau ini tidak. Putus langsung. Karena namanya dikecualikan. Sama dengan antum bilang begini. Ja'al Zaid. Ja'al kaum kecuali Zaid. Datang kaum kecuali Zaid. Berarti Zaid terputus dari datang. Begitu maksudnya. Makna ilah seperti yang telah lewat. Di pembahasan istitna di kitab dasar. Lihat contoh dulu. La'aktulannal kafiro. Sungguh saya akan membunuh orang kafir. Walaupun contohnya ini agak kejam ya. Kalau di negara kita. Karena bukan jihad ini. Iya. La'aktulannal kafiro. Sungguh saya akan membunuh orang kafir. Au yuslima. Kalau antum tidak tahu maknanya ini bahaya. Antum akan artikan, sungguh saya akan membunuh orang kafir atau orang muslim. Wah, lebih kejam ini. Di sini bukan itu maknanya. Ini au yuslima. Yuslima dari kata aslama bermakna masuk ke sesuatu. Sama dengan dulu dicontoh di Sorob ini. Hubungkan pelajaran Sorob. Sorob kan abaharo masuk ke laut. Anharo masuk ke sungai. Aslama masuk Islam. Itu terjemahannya. Berarti saya akan membunuh orang kafir. Au illa kecuali dia masuk Islam. Artinya dibunuh enggak? Enggak. Kan dia kecualikan. Apa maknanya? Ini hati-hati. Iya. Ini mulai tinggi antum. Nanti sampai buku lebih tinggi. Tambah tinggi belajar antum. Bahasa ya tambah paham makna-makna. Karena ada kata maknanya banyak. Seperti huruf jar. Itu min. Tidak selamanya artinya dari. Nanti bisa maknanya karena. Tapi kalau belajar lebih tinggi lagi. Ini kan sudah bertambah. Dulu di pembahasan kitab sebelumnya. Au atau. Sekarang au
ada lagi 2. Jadi 3. Jadi 3. Tapi ingat, ini kalau masih pada fi'il mudhari. Kalau isim ya jangan pernah artikan ini. Kalau antum bilang ja'a Zaidun au Amr. Ja'a Zaid au Amr. Apa maknanya au di sini? Pasti atau. Karena maknanya ini ila atau illa kalau masuk pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari nanti baru samar. Ini maknanya atau ila atau illa. Amin. Kalau atau pasti sebelumnya, setelahnya ikut kepada sebelumnya. Iya kan begitu? Kan atau. Kalau ini enggak, selalu nasab dengan an mudmaratan wujuban. Jelas ini? Selesai. Kemudian kata beliau rahmallah, ai illa ayyuslima, yaitu kecuali dia masuk ke dalam Islam. Fa yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Maka yuslima fi'il mudhari yang dinasab dengan an. Mudmaratan wujuban ba'da au, sama. Yang disembunyikan secara wajib setelah au. Allati yaslu fi maudiha illa, yang cocok pada tempatnya illa. Artinya maksudnya cocok digantikan oleh siapa? Illa. Wal qatl, dan pembunuhan itu akni izhakur ru wa hurujiha, yaitu keluarnya ru yang qadidufatan wahidatan. Itu terjadi satu kali. Pembunuhan itu terjadi langsung 1 kali. Kecuali dia apa? Islam, langsung terputus. Dipahami? Jadi pembunuhan itu terjadi langsung 1 kali dan terputus dengan masuknya dia apa? Ke Islam. Terputus dengan masuknya dia ke Islam. Jelas kan? Selesai. Alat penasab yang disembunyikan. Sebenarnya selain 5 ini ada tambahan. Yaitu ketika kai tidak diawali oleh li. Secara lafaz atau secara tersembunyi. Kan kai kan syarat dia menasab apa? Kai syarat dia menasab dengan sendirinya. Diawali oleh apa? Li kan? Li kai. Apakah terlafaz atau disembunyikan? Kalau tidak ada li, lafaz atau sembunyi, kai huruf jar. Di situ juga termasuk fi'il setelahnya tetap dinasab. Tapi termasuk ini. Yang dinasab dengan an mudmaratan wujuban. Jadi ini 5 ditambah dengan kai, tapi belum disebutkan karena kai sudah disebutkan sebelumnya. Belum katakan bahwa dia dipersyaratkan harus diawali oleh siapa? Lam ta'lil. Paham? Sekarang pertanyaan kita, bagaimana kalau nggak diawali? Sementara fi'il mudhari tetap dinasab. Di sini itu yang ke-6. Dinasab dengan an mudmaratan wujuban. Jelas ini? Jelas kan? Masa? Kayaknya belum. Hah? Pamin. Ini kan hanya 5. Yang dinasab dengan an mudmaratan wujuban ada berapa? 5. Karena kalau lamut ta'lil itu apa? Dinasab dengan an mudmaratan apa? Wujuban atau jawazan? Jawazan. Kan semuanya 6. Yang menasab dengan dirinya sendiri berapa? 4. An, lam, idan, kai. Amin. Yang menasab dengan an 6. Paham kan? Yang disembunyikan setelahnya. Iya kan? Lamukai. Ini lamukai menasab dengan an mudmaratan jawazan. Lamukai, bukan kai. Lamukai. Lam yang bermakna kai. Kemudian yang menasab secara wujuban berapa? 5. Siapa itu? Lamul jud. Hatta. Fa sababiyah. Wa umaiyah. Au. Yang bermakna illa atau ila. Paham kan? Sekarang sisa 1 lagi. Karena kita sudah ambil, langsung saya dikasih. Walaupun nanti ada ditambah lagi di mutamimah. Yaitu kai juga. Termasuk yang disembunyikan an mudmaratan wujuban setelahnya. Dengan syarat tidak diawali oleh lamut ta'lil. Secara lafaz ataupun secara apa? Tersembunyi. Dipahami ini? Selesai kan? Untuk genapkan itu. Sudah selesai. Sekarang kita masuk di alat penasab dan alat penjazm. Baik, qala al-mu'allif rahimallahu taala jawazimul mudhari'u
Alat-alat penjazam fi'il mudhari. Dan ini pembahasan terakhir untuk fi'il. Pembahasan terakhir untuk fi'il. Qala beliau berkata, wal jawazimu samaniyata asyarata. Samaniyata asyara. Alat-alat penjazam ada 18 karena digabung antara menjazam satu fi'il dan yang menjazam dua fi'il. Belum sebutkan sekaligus. Alat penjazam ada 18. Wahia dia adalah lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahi wa du'a. Titik dari situ itu semua menjazam satu fi'il. Kemudian setelahnya itu wa in wa ma wa man wa mahma wa itma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haituma wa kaifama wa ida fi syi'ri khassah. Ini semua menjazam dua fi'il. Jadi ini terbagi dua ini. Belum sebutkan secara umum. Iya, untuk alat penjazam. Kata beliau wal jawazimu, alat-alat penjazam samaniyata asyara ada 18. Wahia dia adalah lam satu. Ini induk yang menjazam satu fi'il. Bosnya ini lam. Walamma yang kedua lamma. Yang ketiga wa alam. Kata mereka alam ini sebenarnya lam yang kemasukan hamzah. Istifham. Menjadi alam. Makanya terjemahannya ada istifhamnya. Bukankah? Belumkah? Paham maknanya? Iya. Ada pertanyaannya. Wa alamma. Alamma juga ini sama. Hakikatnya adalah lamma yang kemasukan apa? Hamzah istifham. Dipahami ini? Hamzah istifham. Yang mana maknanya jadinya seperti bertanya. Belumkah? Dipahami ini kan? Iya. Walamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a sama ini. Lamul amr. Li. Yang bermakna agar supaya. Begitu enggak maknanya? Bukan. Itu lamu ta'lil. Yang lewat sebelumnya. Itu alat penasab. Jangan sampai ketukar. Ini lamul amr bermakna perintah. Terjemahannya hendaklah. Makanya dinamakan lamul amr. Li yang bermakna apa? Perintah. Maknanya hendaklah. Misalnya antum bilang gini, liyadhab. Hendaklah dia pergi. Paham? Tapi lamul amr ini dinamakan juga lamud doa. Lam doa. Ini dalam rangka beradab. Karena kalau dari atas ke bawah, namanya lamul amr, perintah. Kalau dari bawah ke atas, nggak cocok kalau kita bilang kita memerintah yang di atas. Tapi kita apa? Berdoa. Dipaham? Ini beradab saja. Sebenarnya lamul amr namanya. Cuman karena kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Dipahami ini? Sama li lamul amr. Maknanya sama-sama hendaklah. Pusing azhar. Hendaknya. Li ini lamul amr. Paham ini? Lam yang bermakna apa? Hendaklah. Cuman dalam rangka beradab, kan tidak bisa kita perintah. Kita bilang saya perintah yang di atas. Tidak bisa. Kita namakan dengan apa? Doa. Dipahami ini? Iya. Misalnya antum bilang, Rabbi liwaffiqni. Antum berdoa. Robku, berilah taufik kepadaku. Apa maknanya ini? Antum perintah Allah. Dipahami ini? Tapi antum apa ini? Berdoa kepada Allah. Kalau dari bawah ke atas. Sama-sama lamul amr. Yang kedua, wala dan la finnahi wa du'a. Kalau di buku dasar kita hanya bilang lamul amr atau lamun nahi. Kalau ini tambah. La finnahi, la yang bermakna nahi, larangan, dan doa. Sama uraiannya. Kalau dari atas ke bawah kita bilang la nahi. La tadhab. Jangan kamu pergi. Ini dari yang tinggi ke yang rendah. Paham ya? Ya, kalau dari yang atas ke bawah, dari bawah ke atas, kan tidak bisa kita bilang saya melarang. Tapi apa? Saya berdoa, meminta.
meminta. Misalnya kita bilang la tu'akhidna. Iya kan? Rabbana la tu'akhidna. Ini kan tuh la tu'akhidna. Dijazm dengan apa ini? La nahi kan? Cuman kalau dari kita ke atas, ke Allah, kita tidak bilang nahi. Tapi apa? Doa. Kan kita tidak bisa melarang Allah. Tapi kita berdoa kepada Allah. Paham namanya? Jadi hakikatnya satu. Inilah alat penjazm satu fi'il. Setelah itu, alat penjazm dua fi'il. Wa in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, aina, ayana, anna, haitsuma, kaifama, wa ida. Dan ida. Ini tambahannya di sini tidak ada di buku Miftah. Ida. Tidak ada di buku Miftah. Kenapa? Karena syair khosoh. Kan ini khusus dalam syair. Tidak ada di kalimat biasa. Karena ini khusus di mana? Di syair saja. Dia menjazm dua fi'il di syair. Di syair. Jelas ya? Tinggal lihat syarahnya sebentar. Apa makna-maknanya dari huruf-huruf ini. Ya. Lihat, kita lihat. Akul, kata beliau rahimahullah, akul saya katakan. Al-adawatul jazimah. Alat-alat penjazm. Lil fi'lil mudhari'i, untuk fi'il mudhari. Sama niyata asyara. Ada 18. Ada 18. Jaziman penjazm. Ada 18 penjazm. Wahya inda tahqiqi, dia sebenarnya ketika ditahqiq, diperiksa ulang, diteliti lagi, tarji'u, kembali ila kepada khamsata asyara jaziman. Kembali ke 15 alat penjazm. Jadi tadi 18 jadi 15. Berarti kurang berapa? Kurang 3. Dari mana itu kena bisa? Kata beliau biskoti alam wa alamma wa kaifama. Dengan dihilangkan alam dan alamma serta kaifama. Gugur 3. Paham? Kenapa bisa ini gugur? Beliau jelaskan. Amma alam wa alamma. Adapun alam dan alamma. Fali annahuma dakhilatan filam walamma. Karena alam dan alamma. Keduanya masuk di lam dan lamma. Karena alam dan alamma ini adalah lam dan lamma. Yang kemasukan siapa tadi Anda bilang di awal? Hamzah istifham. Hamzah yang bermakna pertanyaan. Wa amma kaifama. Terus kenapa kaifama juga hilang? Itu alasannya hilang alam alamma. Kalau kaifama, fali annaha la tajzimu ala sahih, karena dia tidak menjazm berdasarkan pendapat yang sahih. Paham ini? Jadi kan kaifama diperselisihkan. Apakah dia menjazm atau tidak? Tapi berdasarkan pendapat yang sahih, dia tidak menjazm. Berarti gugur karena dia tidak menjazm. Kama sayati bayanuhu insyaallah. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Iya. Kemudian beliau mulai masuk. Wahadil adawatu tangkosimu ila kismain. Alat-alat ini terbagi menjadi 2. Kismun yajzimu fi'lan wahidan. Bagian pertama menjazm 1 fi'il. Wa kismun bagian kedua yajzimu fi'lain. Menjazm 2 fi'il. Wa ammal kismul awwalu. Adapun bagian yang pertama. Wa huwa alladhi yajzimu fi'lan wahidan, dia adalah menjazm 1 fi'il fasitatu ahrufin, maka ada 6 huruf. Ini yang kita pelajari ini 6 huruf, perhatikan. Dan dia tidak terlalu repot seperti alat penasab yang perlu untuk pikirkan ada an atau tidak yang disembunyikan. Tidak, ini langsung semuanya menjazm. Iya. Awaluha yang pertama lam. Yang pertama adalah lam. Apa artinya lam dan apa tugasnya? Serta bagaimana kalau dia masuk pada fi'il mudhari? Kata beliau wahya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Masya Allah. Dia adalah huruf penafian. Berarti maknanya lam adalah nafi. Bermakna tidak.
Beda kalau nahi. Kalau nahi jangan. Kalau nafi tidak. Atau biasa juga kadang diterjemahkan belum. Paham ya? Nafi. Wa jazmin, ini tugasnya. Dia menjazm. Dia menjazm. Wa qalbin. Kan kalau an kan antum bilang harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. Ini aneh. Ini huruf lam. Huruf lam ini menjadikan qalb. Menjadikan hati. Bukan. Dia membalik makna mudhari. Dari maknanya sedang atau akan menjadi telah. Menjadi sebelumnya. Hati-hati menggunakan lam. Lam itu untuk kata yang sebelumnya. Misalnya, anda katakan, lam yadhhab Zaid. Zaid belum pergi sebelum ini. Tadinya kan seharusnya maknanya apa? Sedang atau akan. Tapi kalau masuk lam, maknanya jadi madi. Ini aneh, ini huruf. Kalau dia masuk, membalik makna fi'il mudhari menjadi madi. Itulah dibilang qalb. Hati. Bukan hati maknanya sini. Apa artinya qalb? Hah? Bermana? Membalik. Kan hati kan dinamakan qalb karena dia berbolak-balik. Kadang baik, kadang tidak baik. Dipahamin? Jadi ini maknanya. Jadi contoh tadi yang Anda bilang tadi. Anda bilang, lam yadhhab Zaid. Bukan Zaid tidak akan atau tidak sedang, hati-hati. Kan seharusnya begitu yang berdasarkan yang kita pelajari. Namanya mudhari itu bisa bermakna sedang atau apa? Akan. Jadi kadang kita sebagai pemula ketika bilang, lam yadhhab Zaidun. Zaid sedang tidak pergi atau Zaid tidak akan pergi. Apa maknanya? Kalau berdasarkan kita pemula. Ternyata fungsi lam adalah qalb. Membalik makna mudhari menjadi madi. Lam yadhhab Zaid. Zaid tidak pergi. Amin. Kapan? Oh, karena lam, oh pasti sebelumnya. Belum pergi. Itu langsung dipahami. Sama dengan lam yalid. Allah tidak pernah beranak sebelumnya. Dipahami nih? Jelas kan? Walam yulad. Dan tidak diperanakan. Sebelumnya ini bisa putus dan bisa sampai selama-lamanya. Paham? Jelas mengubah makna fi'il mudhari menjadi apa? Sebelumnya menjadi lampau. Ini tugasnya dia. Alhamdulillah. Nahu qaulika, contoh ucapan antum. Lam yajtahid Zaid. Zaid tidak bersungguh-sungguh. Jangan bilang Zaid tidak akan bersungguh-sungguh. Salah. Bukan begitu maknanya. Bukan Zaid tidak akan bersungguh-sungguh. Bukan. Ini makna Zaid tidak bersungguh-sungguh maksudnya apa? Sebelumnya. Bisa saja sekarang sudah bersungguh-sungguh. Atau nanti akan bersungguh-sungguh. Iya. Fa'inna dia bilang rahmatullah. Terkait dengan contoh ini wa qauluhu ta'ala dan firman Allah wa lam yalid wa lam yulad. Sama falam. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Maka lam huruf nafi, jazm dan qalb. Wa kullun min yajtahid wa yalid wa yulad. Dan setiap dari yajtahid, yalid dan yulad fi'ilun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunud dhahiru. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak. Ala akhirih pada akhirnya. Terus beliau jelaskan tadi maknanya. Wasumiyat harfu nafin. Dia dinamakan huruf nafi. Li'annaha tamfil hadas. Karena dia menafikan kejadian. Wahual ijtihad matalan. Yaitu kesungguh-sungguhan misalnya. Ketika antum bilang, lam yajtahid. Berarti yang dia menafikan kejadian kesungguh-sungguhan. Tidak bersungguh-sungguh. Dipahami ini kan? Kejadian yang dinafikan. Wa jazmin. Dan dinamakan huruf jazm. Kenapa? Li'annaha tajzimul mudhari'a. Karena dia menjazm fi'il mudhari. Wa qalbin. Dan dinamakan huruf qalb. Kenapa? Li'annaha taqlabu.
zaman al-mudhari'i minal hal awil istiqbal ilal mudi. Karena dia membalik waktu fi'il mudhari dari asalnya bermakna hal sekarang, terjemahannya sedang, au istiqbal atau akan, ila menjadi mudi, madi, lampau. Menjadi maknanya apa? Lampau. Fa inna makna qaulika, karena sungguh makna ucapan antum, lam yajtahid Zaidun, apa artinya? Lam yahsul minhu ijtihad fi zamanil madi. Tidak terjadi darinya kesungguh-sungguhan di waktu lampau. Tidak terjadi darinya kesungguh-sungguhan di waktu apa? Lampau. Jelas? Jelas ya? Demikian pula antum jelaskan contoh-contoh yang lain. Ini yang pertama. Afani yang kedua. Yang kedua, lamma. Yang kedua adalah lamma. Ya, wahya harf mithlu lam kama taqad fi ma taqaddama. Masya Allah. Dia huruf seperti lam sebagaimana yang telah lewat di lam. Apa lam tadi? Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Demikian pula lam. Lamma. Jadi antum bilang lamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Sama. Jelas kan? Sama. Iya, dia huruf seperti lam pada apa yang telah lewat. 3. Nah, contoh. Lam yakum lamma yakum Zaidun. Sama. Lamma yakum Zaidun. Zaid belum berdiri. Sampai sekarang dipahami nih. Kan Zaid belum berdiri. Berarti kejadiannya kapan ini dia belum berdiri? Sebelum dia berbicara ini di masa lampau. Jelas kan? Saat dia berbicara ini belum berdiri. Iya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, lamma yaduku adabi. Mereka belum pernah merasakan siksaanku. Bukan dibilang mereka belum akan merasakan. Paham? Kan kalau antum artikan seperti makna biasa berarti terjemahannya mereka tidak akan merasakan siksaanku. Wah, bukan itu yang dimaksud di sini. Mereka sampai sekarang belum merasakan siksaanku. Di masa lampau ini. Tapi nanti mereka akan rasakan. Iya, mereka akan rasakan. Falamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Lihat sama irabnya. Maka lamma huruf nafi, jazm dan qalb. Wa kullun min yakum wa yaduku fi'ilun mudhari'un majzumun bilamma. Setiap dari yakum dan yaduku fi'il mudhari yang dijazm dengan lamma. Wa alamatu jazmihi as-sukunud dhahir fi yakum, alamat jazmnya sukun yang nampak pada kata yakum, wa hatfun nun fi yaduku, dan penghilangan nun pada kata apa? Yaduku, niabatan anis sukun, sebagai pengganti dari sukun, li'annahum minal af'alil khamsah, karena dia termasuk af'al al-khamsah. Jelas kan? Jelas ini? Iya, alhamdulillah. Sampai situ dulu. Insyaallah itu cukup 2 sebagai awal. Insyaallah besok kita lanjut setelahnya.